Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai kuliah untuk materi strategi pengendalian K3 di tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja ya sebagai strategi pengendalian K3 yang harus diperhatikan yaitu yang pertama identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Harus diperhatikan pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Jadi diperhatikan kondisinya di tempat kerja dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Yang kedua, harus ada pembinaan dan pengawasan. Ya, ada pelatihan, ada pendidikan tentang K3, kemudian harus ada konseling dan konsultasi ketika kita membeli alat, ketika kita akan melakukan pekerjaan, kemudian pengembangan sumber daya. Kemudian yang ketiga, sistem manajemennya. Ya, jadi di suatu perusahaan harus ada sistem manajemen untuk K3-nya. Baik itu prosedur dan aturannya, kemudian penyediaan sarana dan prasarana, kemudian harus ada penghargaan bagi tenaga kerja yang menerapkan K3 dengan baik, atau ada sanksi bagi tenaga kerja yang tidak menerapkan K3 dengan baik. Dalam strategi pengendalian K3 di tempat kerja, kita mengenal budaya 5R. Ya. Apa itu budaya 5R? 5R adalah cara atau metode untuk mengatur atau mengelola atau mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang baik secara berkelanjutan. Yang mana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaatnya apa? Pertama, meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. Kemudian manfaat selanjutnya menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Apa itu 5R? Ya, 5R itu singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya, jadi apa saja langkah-langkah penerapan 5R yang harus kita lakukan di tempat kerja? Yang pertama yaitu memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Ya, kemudian memilih barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Memilih barang yang harus dibuang dan tidak. Memilih barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Jadi tempatnya itu harus ringkas. Ya. Jadi sekiranya barang-barang itu tidak diperlukan atau sudah rusak, ya singkirkan saja. Jangan berada di tempat yang sama, nanti akan terjadi kesalahan. Misalnya, yang kita ambil ternyata alat yang sudah tidak berfungsi. Akhirnya akan menimbulkan masalah atau kefatalan yang lainnya karena kita salah menggunakan alat. Ya. Kemudian rapi, menata atau mengurutkan barang atau peralatan berdasarkan alur proses kerjanya. Mana yang akan diambil dulu, itu yang kita letakkan di paling kiri. Ya, biasanya karena kita biasa melakukan sesuatu dimulai dari kiri ke kanan ya. Kemudian menata atau mengurutkan barang atau peralatan berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman fungsi dan batas waktunya. Mana yang sering digunakan itu yang kita letakkan paling dekat atau yang paling mudah terlihat oleh kita. Ya, kemudian perhatikan batas waktunya ya, kalau memang ada alat banyak yang satu sudah mau kadaluarsa, yang satu kadaluarsanya masih banyak ya, yang hampir kadaluarsa kita dekatkan dulu supaya nanti yang digunakan barang yang sudah hampir kadaluarsa tersebut ya. Kemudian penggunaan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan ya. Tanda visual itu warna, dilihat warna-warna yang mana yang harus kita dekatkan yang paling mudah terlihat ya pada saat penggunaan barang-barang. Nanti di slide berikutnya saya sampaikan jenis-jenis warna. Kemudian resik.
Ya, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Jadi kita harus bersih ya. Jadi kebersihan itu juga kita terapkan pada K3. Yang selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Ya, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak, ya, dilakukan peremajaan. Ini juga untuk keselamatan. Ya, kalau terlihat ada pipa yang sekiranya sudah karatan, ya diperbaiki, ya, karena misalnya ada pipa bocor bawahnya listrik, nah itu kan beresiko untuk terjadi kebakaran, ya. Kemudian rawat. Pertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Tadi ya harus bersih, harus rapi, tidak ada barang yang rusak. Nah, itu harus kita perhatikan, harus dirawat. Rajin, mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Jadi terbiasa. Ya, kalau kita tidak terbiasa, kita tidak terampil. Ya, keterampilan itu didapat karena kita terbiasa melakukan tindakan. Pada strategi pengendalian K3, kita juga harus memasang rambu di tempat kerja. Ya, kenapa menggunakan rambu? Karena pada saat keadaan darurat, kita cenderung lebih melihat visual gambar dan warna dibandingkan dengan tulisan. Ya, jadi sebaiknya titik-titik yang memang darurat, ya, bisa menimbulkan bahaya, titik-titik perintah, kita menggunakan rambu-rambu. Yang pertama, ini contoh kita lihat ya, tanda larangan. Ya, kalau tanda larangan itu biasanya berwarna merah kemudian disilang atau dicoret. Ya, ini contohnya, jangan dioperasikan. Ada bulat, ada garisnya, ya. Kemudian tanda bahaya, tanda hati-hati, ya, tanda peringatan hati-hati, warnanya itu kuning. Biasanya hati-hati lalu lintas forklift, ya, ini contohnya, ya, ada hati-hati. Kemudian tanda kewajiban, warnanya biru. Ya, pastikan susunan barang rapih. Di sini ada suatu perintah, barang harus disusun dengan rapi. Kemudian tanda bahaya juga, ini merah, tanda sarana darurat kebakaran, yang mungkin ini sering kita lihat. Kemudian tanda sarana keselamatan P3K, ya, dan evaluasi darurat. Di sini warnanya hijau, ya, kita juga sering lihat tuh di kampus juga di lapangan ada titik kumpul warna hijau. Kemudian sarana umum warnanya hitam. Nah, dalam melakukan semua tindakan, dalam kita mengerjakan sesuatu, kita juga harus terbiasa membaca label. Ya, ini contohnya adalah ketika kita menerima kemasan bahan beracun dan berbahaya, ya, kita harus lihat labelnya. Ya, hati-hati ketika kita menggunakannya. Ya, biasanya di belakangnya ada logo, ya, kemudian ada tulisan bahaya, bahan beracun dan mudah terbakar. Nah, ini hati-hati, ya, nanti di situ biasanya ada tulisannya tidak boleh bagaimana, ya. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan. Hindarkan dari sumber api, selalu tutup rapat kemasan. Nah, ini gambar-gambar ini jangan dicuekin, ya, kita harus baca. Ya, jadi kita harus baca, terbiasa membaca instruksi dari alat yang akan kita gunakan. Ya, logonya ada bermacam-macam, bisa rekan-rekan lihat semua, ya, ada barang mudah meledak, mudah menyala atau terbakar, ada oksidator, korosif, ya, korosif itu merusak benda, ya. Kemudian beracun, bisa mengganggu pernafasan atau memicu kanker, pemicu iritasi, ini gas bertekanan, kemudian pencemaran lingkungan. Nah, ini label-label harus rekan-rekan pelajari juga. Selain di tempat kerja, transportasi yang dimiliki oleh perusahaan juga harus ada labelnya, ya, apalagi transportasi yang membawa bahan beracun dan berbahaya, ya, tadi limbah B3. Ya, jadi harus diperhatikan warna-warnanya. Ya, jadi nanti kalau kita melakukan sesuatu, ya harus dilihat, hati-hati, jangan mendekati kendaraan-kendaraan yang
berbahaya yang bisa menimbulkan kebakaran, yang bisa meledak, yang bisa korosif. Nah, itu harus kita lihat. Makna label dan warna perpipaan. Ya, jadi pipa saja ada labelnya, ada artinya, dan ini harus kita pelajari. Ya, warna biru itu artinya gas bertekanan. Ya, ini ada warna coklat, bahan mudah terbakar. Hijau, kalau lihat pipa ada warna hijaunya, ini air dapat diminum atau air pendingin, air umpan boiler. Kemudian apabila warnanya orange, ya ini pipa aliran bahan beracun dan korosif. Kalau warnanya merah, itu media pemadam kebakaran. Makanya kalau hidran itu semua warnanya merah ya. Kemudian warna kuning merupakan bahan mudah menyala. Tanda dan makna papan informasi di tempat kerja. Jadi papan informasi pun harus ada warnanya. Ya, seperti saya sampaikan di depan, karena warna itu mudah dilihat dalam keadaan darurat. Ya, kalau warnanya hijau itu petunjuk K3. Biasanya petunjuk-petunjuk K3 itu kita ada warna hijau. Ya, kemudian informasi biasanya warnanya biru ya, informasi-informasi umum atau pengumuman itu warnanya biru. Informasi berbahaya kita kasih warna kuning, tulisannya hitam. Ya. Karena nanti ada radioaktif kuning tapi tulisannya merah. Ya, selanjutnya umum, pesan umum warnanya hitam ya dengan tulisan warna putih. Kemudian ada peringatan ya, peringatan informasi larangan itu warnanya merah. Biasanya tulisannya berwarna putih. Tanda, makna, warna dan label di tempat kerja. Ya, jadi dalam kita menempel, memberikan batas, memberikan tanda, itu harus memperhatikan warna dan tanda-tandanya. Ya, bisa rekan-rekan lihat semua ya, nanti ketika melakukan pembatasan atau membuat suatu label harus memperhatikan warna-warna berikut ini ya. Ketika kita membuat suatu pembatas, tidak sembarangan warna bisa kita lakukan, harus memperhatikan ini. Ya, ketika kita melabeli barang, tidak bisa sembarangan kita tempel warna, kita harus memperhatikan label-label ini, karena semua warna itu di K3 ada artinya, ada maknanya. Nah, berikut ini contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja. Ya, bisa rekan-rekan lihat semuanya. Ya, enak sekali dilihat, terlihat rapi, terlihat teratur. Ya, alat-alatnya yang sudah saya sampaikan tadi tersusun dengan rapi sesuai dengan fungsinya. Ya, tidak berantakan, apalagi elektro ya, alatnya atau barangnya itu kecil-kecil sekali sehingga perlu tempat-tempat khusus yang mudah dilihat dan tidak salah mengambil ketika dalam keadaan darurat. Kemudian strategi pengendalian di tempat kerja, salah satunya di suatu perusahaan, ya biasanya di perusahaan yang besar ya, dan mempunyai resiko kecelakaan yang tinggi, ada LOTO, Lockout Takeout, ya, di mana merupakan suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan berakhir. Ya, prosedur umumnya mengidentifikasi sumber energi, mengisolasi dan mematikan sumber energi, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, dan memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Ya, misalnya teman-teman ini kan di elektronika ya, contohnya misalnya bekerja di PLN. Ya, aliran listrik yang sangat kuat. Ya, apabila ada perbaikan, ya harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, ketika mematikan tidak hanya sekedar matikan, tapi juga harus ada tanda-tandanya. Ya, bahwa ini kami sedang melakukan suatu tindakan berbahaya. Tolong jangan dinyalakan aliran listriknya, misalnya seperti itu. Ya, mana bagian yang harus dikunci, yang mana bagian yang harus dilem, mana bagian yang harus dikasih tanda gambarnya. Nah, ini suatu prosedur lockout takeout.
Dalam strategi pengendalian K3 di tempat kerja ini, kewajiban tenaga kerja yang harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 12, yaitu yang pertama, memberikan keterangan yang benar apabila diminta pegawai atau pengawas keselamatan kerja. Ya, jadi tidak boleh menutup-nutupi hal-hal yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan kita atau tidak dilakukan. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang ketiga, mematuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Jadi kita bisa meminta, Pak ini belum ada ini, ya belum ada alat ini, itu kita wajib meminta, wajib mengingatkan. Menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan, ya, kecuali dalam hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sekiranya memang alat ini tidak aman, ya untuk keselamatan diri kita, boleh kita menyampaikan, Pak ini alatnya tidak aman, sepertinya sudah mulai rusak, sepertinya sudah mulai tidak berfungsi. Ya, tetapi mungkin ada alat-alat yang masih ada batas toleransi, ya, tetapi harus ada pengawas yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir ya, syarat dasar K3 di tempat kerja yang harus dilakukan yaitu pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahan peledakan. Keempat, memberi jalur evakuasi dalam keadaan darurat. Kemudian yang kelima, memberi P3K. Keenam, memberikan APD pada tenaga kerja. Ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja dan keracunan. Yang sembilan, penerangan yang cukup dan sesuai. Kesepuluh, suhu dan kelembapan udara yang baik. 11. Menyediakan ventilasi yang cukup. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. 14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 16. Mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. 17. Mencegah tekanan aliran listrik berbahaya. 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan kerja yang resikonya bertambah tinggi. Nah, itu syarat dasar pelaksanaan K3 di tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3. Baik, demikian tadi materi pada kali ini. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silahkan dipelajari secara berulang-ulang agar dapat dilaksanakan ketika nanti berada di tempat kerja. Ya, jangan lupa utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.